Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Sopwatun, NPM 212151002 dari kelas 2021A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel dengan judul Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Yang pertama ada pengertian belajar menurut para ahli. 1. Menurut Sujana pada tahun 2010. Sujana pada tahun 2010 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Berdasarkan penjelasan Sujana pada tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses, di mana proses itu ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Pastinya, perubahan di sini yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan dari hasil proses belajar tersebut dapat ditunjukkan atau dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Kemudian bertambahnya pemahaman yang tadinya belum paham menjadi paham. Selain itu, dengan belajar juga dapat mengubah sikap dan tingkah laku. Di antaranya yaitu kita dapat menerapkan bagaimana sikap dan tingkah laku yang baik kepada orang yang usianya lebih tua dari kita, teman sebaya, dan kepada orang yang usianya lebih muda dari kita. Belajar juga dapat menambah kecakapan kita, misalnya kecakapan dalam berbicara, kecakapan dalam mengerjakan sesuatu, dan sebagainya. Tidak hanya itu, belajar juga dapat mengubah kebiasaan, misalnya yaitu ketika kita yang awalnya memiliki kebiasaan yang kurang baik, dengan belajar kita akan memiliki kebiasaan yang lebih baik, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Kemudian yang kedua yaitu menurut Slameto pada tahun 2010. Slameto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Berdasarkan penjelasan Slameto pada tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang, di mana proses usaha ini untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Dalam proses ini, seseorang dapat belajar dari pengalamannya sendiri. Selain itu, seseorang juga dapat belajar dari proses interaksinya dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dari sinilah seseorang dapat melakukan suatu proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Tingkah laku tersebut dapat berupa sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Maka dari itu, pengertian belajar menurut beliau adalah suatu proses usaha untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, menurut Tursan Hakim pada tahun 2002. Tursan Hakim pada tahun 2002 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk perubahan kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya.
Berdasarkan penjelasan Tursan Hakim pada tahun 2002, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Perubahan tersebut dapat ditampakkan atau dapat terlihat dalam bentuk peningkatan kecakapan. Kecakapan di sini yaitu seperti peningkatan kecakapan dalam pengetahuan. Dengan belajar, pengetahuan seseorang menjadi semakin luas. Kemudian, kecakapan sikap. Dengan belajar, kecakapan sikap seseorang dapat terjadi peningkatan. Selain itu, peningkatan ini juga terjadi pada kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Dari pengertian yang dikemukakan oleh beliau, belajar di sini mengandung arti bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Dan dari perubahan tersebut akan terlihat dalam bentuk peningkatan kecakapan, seperti kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang dilakukan oleh seseorang. Pastinya, perubahan di sini yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan dari hasil proses belajar tersebut dapat ditunjukkan atau dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan ataupun peningkatan kecakapan kepribadian seseorang. Di antaranya yaitu peningkatan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, kebiasaan, tingkah laku, daya pikir, serta aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Proses perubahan ini dapat dilakukan seseorang dari pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, ada pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. 1. Menurut Rushanti pada tahun 2014. Rushanti pada tahun 2014 mengemukakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis, pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar antara siswa dan guru, di mana dalam proses ini terjadi interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang diberikan tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan para siswa yang akan melakukan proses pembelajaran matematika. Hal ini bertujuan supaya program belajar matematika dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat melakukan kegiatan belajar matematika ini secara efektif dan efisien. Melalui pembelajaran matematika, kita dapat mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menurut Ahmad Susanto. Ahmad Susanto pada tahun 2013 mengemukakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Berdasarkan penjelasan Ahmad Susanto pada tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru, di mana
proses belajar mengajar ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Dengan pembelajaran matematika ini, siswa dapat dilatih kreativitas berpikirnya, serta dapat mengembangkan kreativitas berpikir yang dimilikinya. Selain itu, pembelajaran matematika juga dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi atau membangun pengetahuan baru, di mana pengetahuan baru ini merupakan sebuah upaya ataupun sebuah usaha untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, menurut Bu Setio pada tahun 2008, Bu Setio pada tahun 2008 mengemukakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Berdasarkan penjelasan Bu Setio pada tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik. Pengalaman belajar dapat diberikan kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan serangkaian kegiatan yang tersusun. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh kompetensi yang diberikan oleh guru tentang bahan atau materi matematika yang dipelajari, sehingga pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan antara siswa dan guru di suatu lingkungan belajar dengan berbagai metode yang digunakan, supaya dalam pembelajaran matematika ini, siswa tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Pembelajaran matematika ini juga dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat karakteristik pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Menurut Karso, pada tahun 2007, karakteristik pembelajaran matematika di jenjang sekolah dasar ada 4, yaitu 1. Pembelajaran matematika adalah berjenjang atau bertahap. Bahan kajian matematika diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dimulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sukar. Pembelajaran matematika harus dimulai dari yang konkret ke semi konkret dan berakhir pada yang abstrak. 2. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Dalam setiap memperkenalkan konsep atau bahan yang baru, perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari, dan sekaligus untuk mengingatkannya kembali. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan memperluas dan mendalamkannya adalah perlu dalam pembelajaran matematika. 3. Pembelajaran matematika menekankan pola pendekatan induktif. Matematika adalah ilmu deduktif. Namun sesuai dengan perkembangan intelektual siswa di SD, maka dalam pembelajaran matematika perlu ditempuh pola pikir atau pola pendekatan induktif. Misalnya, dalam pengenalan suatu bangun datar tidak diawali oleh definisi bangun datar tersebut, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya. 4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.
Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi. Tidak ada pertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Selanjutnya, terdapat objek kajian matematika. Yang pertama ada fakta. Fakta merupakan konvensi-konvensi atau kesepakatan-kesepakatan yang diungkap dengan simbol tertentu. Fakta dapat berupa simbol ataupun rangkaian simbol. Dalam penelitian ini, fakta atau kesepakatan seperti simbol bilangan 3 secara umum sudah dipahami sebagai bilangan 3. Kemudian yang kedua ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep ataukah bukan? Salah satu contoh konsep dalam matematika yang amat penting yang ada hubungannya dengan materi bentuk aljabar yaitu fungsi, variabel, dan konstanta, di mana beberapa konsep tersebut membentuk konsep yang lebih kompleks, yaitu membentuk aljabar itu sendiri, seperti contoh bentuk aljabar berikut. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6 dan x ditambah 3y. Bentuk tersebut disusun atas beberapa konsep, yaitu x dan y yang disebut variabel dan 6 yang disebut konstanta. Yang ketiga ada operasi. Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lainnya. Sebagai contoh misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, gabungan, irisan, dan lain-lain. Pada dasarnya, operasi dalam matematika adalah suatu fungsi yaitu relasi khusus. Karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Yang keempat ada prinsip. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks. Prinsip dapat terdiri dari beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa prinsip adalah hubungan antara berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema, sifat, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran matematika. 1. Penanaman konsep dasar atau penanaman konsep. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. Dalam pembelajaran matematika konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan akan dapat digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. Kemudian yang kedua, pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Kemudian yang ketiga, pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan untuk peserta didik lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Selanjutnya, terdapat metode pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin dianggap sebagai metode yang paling mudah dilaksanakan. Jika bahan pelajaran dikuasai dan sudah ditentukan urutan penyampaiannya, guru tinggal menyajikan di depan kelas. Kemudian yang kedua, ada metode ekspositori. Metode ini sama dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi. Tetapi pada metode ekspositori, dominasi guru banyak berkurang. Guru berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi, dan contoh soal pada waktu yang diperlukan saja. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi sejenis dengan metode ceramah dan ekspositori. Tetapi pada metode demonstrasi, aktivitas siswa lebih banyak lagi. Dengan demikian, dominasi guru lebih banyak berkurang. Metode ini dapat menghilangkan verbalisme sehingga siswa semakin memahami materi pelajaran. Selanjutnya yang keempat, metode drill dan latihan.
Metode drill dan latihan dimaksudkan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Kemampuan mengenai fakta-fakta dasar berhitung, rumus, definisi, sifat, serta aplikasi-aplikasinya, dan hal-hal yang tidak memerlukan prosedur pengerjaan dan bergantung pada ingatan. Yang kelima, terdapat metode tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik. Demikian pula halnya jawaban yang dapat muncul dari guru maupun peserta didik. Dengan menggunakan metode ini, siswa menjadi aktif daripada belajar mengajar dengan menggunakan ekspositori. Kemudian yang keenam, terdapat metode pemberian tugas. Metode ini disebut sebagai metode tugas. Tugas yang paling sering diberikan dalam pembelajaran matematika adalah pekerjaan rumah seperti latihan soal-soal. Metode ini mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya tanggung jawab dari siswa. Selanjutnya terdapat fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Seorang guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, kemudian dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Kemudian yang ketiga, matematika sebagai ilmu pengetahuan. Pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru, harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola. Selanjutnya, terdapat manfaat pembelajaran matematika. Yang pertama, belajar matematika dapat membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis. Hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun keseharian. Kemudian yang kedua, belajar matematika yaitu membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis. Tidak ada asumsi, praduga, atau tebak-tebakan. Semua harus dihasilkan melalui penghitungan yang tepat. Kemudian yang ketiga, menjadi terlatih berhitung. Semua orang butuh keterampilan berhitung, bahkan dalam skala yang sangat sederhana seperti menghitung uang kembalian. Kemudian yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Matematika sering disebut juga sebagai ilmu yang bersifat deduktif. Artinya, matematika membantu seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Kemudian yang kelima, menjadi teliti, cermat, dan sabar. Pelajaran matematika memang syarat dengan soal-soal yang rumit dan panjang, hal yang tentu membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya. Terlebih jika mengalami kesalahan pada salah satu langkah, maka bisa jadi kita harus mengulang kembali proses menghitung dari awal. Selanjutnya, contoh karakteristik pembelajaran matematika pada pembelajaran matematika adalah berjenjang atau bertahap. Seorang guru yang akan mengajar mengenai perkalian bilangan cacah di kelas 2, maka dapat memberikan pemahaman arti perkalian dengan menggunakan benda-benda konkret seperti permen,
kelereng, buku, penggaris, dan lain-lain. Misalnya, pemahaman 4x2 dapat dilakukan dengan memberikan soal cerita, seperti ibu mempunyai 4 bungkus kelereng yang tiap-tiap bungkus berisi 2 kelereng. Guru mengelompokkan 2 kelereng, menggambar 2 kelereng sebanyak 4 kelompok. Guru bertanya pada siswa berapa banyak kelereng semuanya. Guru memberikan penjelasan bahwa 4 kumpulan yang berisi 2 kelereng sama dengan kumpulan yang terdiri dari 8 kelereng, dengan menggambar dan menuliskan 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, terdapat contoh karakteristik pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika menekankan pola pendekatan induktif. Pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya. Kemudian, menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun ruang tersebut sehingga didapat pemahaman konsep bangun-bangun ruang itu. Selanjutnya, terdapat contoh metode pembelajaran matematika, yaitu metode ceramah. Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya. Penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukannya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan pula oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid. Mereka meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.